Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu materi di matematika diskrit, yaitu fungsi pembangkit. Namun, sebelum teman-teman membahas lebih lanjut dan belajar lebih lanjut mengenai fungsi pembangkit, kita kenalan dulu nih fungsi pembangkit ini, aplikasinya itu untuk apa, dan sebenarnya buat apa sih untuk mempelajari fungsi pembangkit ini. Oke? Bagi teman-teman yang belum tahu, di channel ini ada beberapa tema yang dibahas, diantaranya adalah tentang statistika, penelitian dan publikasi, matematika, dan pendidikan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik di salah satu topik tersebut, bisa dicek di bagian playlist. Atau bisa juga dengan melihat indikator nama di bagian kanan dari foto setiap thumbnail. Di situ ada keterangan mengenai klasifikasi setiap videonya. Oke? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh seringkali menemui masalah pembagian suatu tugas, kemudian kesempatan, atau benda yang perlu didistribusikan kepada sejumlah orang tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contoh konkretnya misalkan bagian bansos. Bansos itu kan jumlahnya benda yang harus dibagikan kan ada banyak nih. Ada beras, kemudian ada gula, ada minyak. Nah, biasanya kan ada syarat-syarat tertentu, misalkan berasnya harus berapa kilo, gulanya harus berapa kilo, minyaknya harus berapa kilo. Nah, hal-hal yang seperti itu. Atau misalkan sebagai contoh, Ani membeli 12 jeruk nih untuk dibagikan pada ketiga anaknya. Ada Lita, Dodi, dan Reni. Ani ini tertarik untuk mengetahui ada berapa cara yang dapat dilakukan jika Lita itu harus memperoleh jeruk paling sedikit 4 buah. Kemudian Dodi dan Reni paling sedikit 2 buah, namun Reni tidak lebih dari 5 buah. Nah, di sini kan ada syarat-syaratnya tuh. Nah, sebenarnya permasalahan ini tuh nggak dapat diselesaikan dengan rumus-rumus. Apalagi jika jumlah jeruknya tuh amat banyak gitu. Jadi, didaftar aja itu bisa gitu untuk kasus 12 jeruk. Tapi bisa dibayangin nggak sih kalau misalkan kasusnya itu ada banyak gitu. Nah, kalau jeruk ini kan jumlahnya nggak terlalu banyak nih, sebenarnya nggak sulit untuk menyelesaikannya, bisa dihitung secara langsung. Nah, contoh perhitungannya kayak gini nih. Ini untuk cara yang pertama, karena tadi syaratnya Lita itu harus memperoleh paling sedikit 4 buah, berarti at least dia udah dapat 4 buah dulu nih gitu. Nah, Dodi dan Reni ini paling sedikit 2 buah, tapi Reni nggak boleh lebih dari 5, berarti kan 3, 5, berarti totalnya kan ada 12 jeruk. Ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua bisa dilakukan Litanya 4, Dodi 4, Reni 4. Ini harus mengikuti rule yang tadi itu. Nah, ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Ani untuk membagi jeruk-jeruk yang dia punya. Mendata seperti ini memang bisa menghasilkan solusi ya. Cuman kalau misalkan ada banyak, ada ribuan jeruk, apalagi kalau yang tadi dana bansos, ada miliaran, ada ribuan kilogram yang harus dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia, kan nggak mungkin harus didata satu-satu seperti ini. Nah, inilah salah satu aplikasi dari fungsi pembangkit.